Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria aneh bernama Ryu yang sedang menanyakan tujuan penerbangan yang memiliki banyak penumpang. Merasa tak memiliki tujuan yang jelas untuk kepergiannya dan seolah-olah orang ini memiliki maksud lain. Petugas tiketing tersebut memilih untuk mengabaikan. Di sisi lain, Jae-hyuk bersama anak perempuannya Sumin hendak melakukan penerbangan ke Hawaii untuk pengobatan terkait eksim yang diderita putrinya. Sumin sempat terpisah dari Jae-hyuk karena ia ingin ke kamar kecil. Karena didapati toilet wanita penuh antrian, Sumin memilih memasuki toilet pria. Di sana, tak sengaja Sumin mempergoki Ryu yang terlihat sangat mencurigakan. Ryu yang menyadari keberadaan Sumin mencoba mendekati. Namun, hal tersebut tak dalam ia lakukan karena Jae-hyuk lebih dulu menjemput Sumin. Ryu tetap mengikuti ayah dan anak itu hingga Jae-hyuk benar-benar terusik. Mengetahui jika mereka melakukan penerbangan ke Hawaii, dengan cepat Ryu memutuskan untuk membeli sebuah tiket ke destinasi yang sama dengan mereka. Di kantor kepolisian, Detektif Inho mendapatkan informasi bahwa ada laporan dari anak-anak sekolah perihal seorang pria yang mengunggah sebuah video yang mengancam melakukan penyerangan di atas pesawat yang bertepatan hari ini. Apalagi pria misterius itu bertetanggaan baik dengan anak-anak sekolahan tersebut. Sekilas, Detektif Inho diingatkan kembali jika sang istri juga hendak terbang ke Hawaii hari ini. Karena tak ingin hal buruk menimpa sang istri yang sedang berlibur menuju Hawaii, Detektif Inho memilih mencari tahu langsung ke rumah si pelaku. Untuk memastikan jika laporan dari anak-anak tersebut hanya guyonan belaka. Namun saat didatangi kediaman si pelaku, ternyata pintunya tak ditutup sama sekali. Mencoba untuk masuk dan menelusuri semua sudut ruangan, seketika itulah suasana mencekam di saat mendapati sebuah mayat terbungkus plastik. Kembali ke bandara, para penumpang dengan tujuan penerbangan ke Hawaii memasuki pesawat Sky Korea TA501 dengan jumlah penumpang 121. Di dalam pesawat terlihat Jae-hyuk bersama Sumin, istri Detektif Inho, dan juga Ryu yang memasuki pesawat yang sama. Berdasarkan penyelidikan, tubuh korban tak ditemukan bekas luka atau lebam di sekujur tubuhnya, melainkan ada pembuluh darah yang pecah di sekitar saluran pernapasan dan otak. Dapat dipastikan jika korban terpapar virus beracun. Diperkuat lagi dengan adanya banyak aset yang tersimpan rapi. Dari hasil bukti rekaman dapat dijelaskan bahwa ilmuwan itu melakukan uji coba bubuk virus kepada tikus, yang dimana virus ini bisa menular walaupun terpapar bubuk, hingga mengakibatkan pembuluh darah pecah. Bisa diartikan jika ini adalah virus yang tidak bisa bertahan lama dalam larutan. Jadi virus itu dikembangkan secara budidaya dan dipadatkan dalam bentuk bubuk. Apalagi didapati di semua kaset memiliki waktu singkat untuk inkubasi. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan, maka virus menyebar semakin cepat untuk terjadinya penularan. Kembali ke pesawat, Ryu memasuki toilet hendak melepaskan benda yang diselundupkannya di bawah ketiak. Dapat dipastikan jika benda itu adalah bubuk virus yang disebarkan di sekitar badan toilet. Di waktu yang bersamaan, Ryu berpapasan kembali dengan Sumin yang ketika itu hendak ke toilet. Beruntungnya, seorang pria bernama Pilho terlebih dahulu mengambil alih toilet yang telah terpapar virus. Tak butuh waktu lama, ia merasakan gatal di sekujur tubuh, ditambah dia duduk bersebelahan dengan pilot yang sedang beristirahat. Mendapati laporan jika ada bubuk bertebaran di toilet, pramugari bernama Siang mencoba untuk membersihkannya. Detektif Inho dan Yoon Chol bergegas ke kantor imigrasi untuk melacak identitas si ilmuwan yang menaiki pesawat hari ini, sekaligus memastikan jika ia tak memasuki pesawat yang sama dengan istrinya. Sesampainya mereka mendapati nama si pelaku adalah Ryu, dengan tujuan penerbangan ke Hawaii. Ditambah daftar nama sang istri berada di pesawat yang sama dengan si pelaku. Sekilas, Jae-hyuk tak sengaja melihat sebuah video di laptop milik seorang pria di sebelahnya yang berisikan pengancaman serangan teroris di pesawat. Tak disangka jika pria di video itu adalah Ryu. Apalagi Jae-hyuk menyadari jika ia ada di pesawat yang sama dengannya. Jae-hyuk lantas melaporkan hasil rekaman itu kepada kepala pramugari bernama Hee-jin. Jae-hyuk juga menjelaskan jika Ryu menyelundupkan sebuah benda di ketiaknya. Kemudian kepala pramugari mencoba mendatangi Ryu untuk meminta identitas pribadinya. Diketahui jika ia adalah seorang ilmuwan yang hendak ke Hawaii untuk menghadiri acara seminar. Tapi tak perlu khawatir,
Para pramugari akan terus mengawasi gerak-gerik Ryu agar tidak terjadi hal yang berbahaya selama dalam pesawat. Kembali ke pekerjaan, para pramugari mempersiapkan makan siang untuk pilot dan kopilot. Siang yang juga ikut mempersiapkan makanan untuk kopilot, lalu mengantarkan kedua makanan kepada mereka. Stik ia berikan kepada kopilot dan sup rumput laut untuk pilot. Mengetahui jika pilot juga ingin memakan stik yang sama, kopilot Choi berinisiatif menukar makanan dengan Kapten Won. Detektif In-ho menyambangi langsung kantor pusat penerbangan Sky Korea, meminta mereka menghubungi pilot untuk berputar balik ke Korea dan menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi perihal sang ilmuwan yang berada di pesawat saat ini. Berita tersebut langsung sampai ke telinga Menteri Perhubungan yaitu Kim. Pilot yang sedang mengalami sinyal buruk di pesawat mendapatkan info dalam bentuk teks yang berisikan salah satu penumpang mereka adalah seorang teroris. Benar saja, Pilho yang tak kuat dengan gatal yang dideritanya mencoba ke toilet, tapi naas pembuluh darah pada matanya pecah hingga ia sempat meminta pertolongan pramugari. Namun sayang, ia terlebih dahulu tewas. Didapatkan jika ada seorang dokter di sana. Beliau lantas menyampaikan jika Pilho meninggal dunia. Seketika itulah keadaan mencekam di saat Jae-hyuk melabrak Ryu untuk membongkar kedoknya kepada semua penumpang. Untungnya Kapten Choi melerai pertengkaran mereka. Mencoba untuk kabur tapi dengan sigap para penumpang menahan Ryu, dibantu diamankan juga oleh para pramugari. Akibat hal itu, pilot melaporkan tewasnya salah satu penumpang mereka dan Ryu yang telah diamankan. Sedangkan Kapten Choi memeriksa toilet yang sebelumnya telah ditaburkan bubuk virus oleh Ryu. Di kantor maskapai Sky Korea, tampak Menteri Perhubungan Kim datang. Disusul juga dengan kedatangan Park Tae-soo, perwakilan dari Kepresidenan Korea. Tepatnya mereka sedang mendiskusikan masalah ini dengan beberapa petinggi penerbangan dan tim investigasi. Di hadapan para petinggi, salah satu tim menyampaikan jika Ryu sekarang telah menyebarkan bubuk virus di dalam pesawat, yang itu berarti virus tersebut sedang menyebar. Jadi, infeksi akan berkembang biak dengan cepat. Bukan cuma itu, model pesawat yang digunakan saat ini berusia 20 tahun. Dan ventilasinya menggunakan udara dari dalam pesawat yang mengakibatkan virus menyebar melewati udara. Apalagi virus ini lebih berbahaya daripada virus yang diteliti sebelumnya. Dari hasil data yang diperoleh, Ryu bekerja di sebuah perusahaan farmasi dan telah diberhentikan 4 tahun yang lalu. Dia juga pernah menjadi kepala mikrobiologi di perusahaan multinasional Bricom. Para tim sudah mencoba menghubungi pihak kantor Bricom untuk mendapatkan kejelasan, tapi sayang, mereka tak ingin dimintai keterangan ataupun menjadi saksi atas insiden ini. Mendengar hal itu, Detektif In-ho angkat suara meminta mereka bernegosiasi dengan Ryu. Dengan alasan jika dia hanya ingin menghabisi orang, seharusnya dia bisa melakukannya di darat tapi ia memilih pesawat. Pasti ada tujuan lain. Jika dia menginginkan sesuatu, pihak pemerintah bisa memberikan apapun permintaannya. Mencoba terhubung dengan pihak pesawat, para pejabat pemerintah sama-sama mendengarkan panggilan ini. Ryu menjelaskan apa alasan dibalik motif kejahatannya. Dengan rasa tak bersalah, Ryu dengan lantang menyampaikan jika ia ingin semua penumpang di dalam pesawat ini tewas bersamaan dengan dirinya. Karena melihat semua orang tewas satu persatu adalah hal terbahagia baginya. Kapten Choi yang tersulut emosi atas ucapan Ryu, lantas bersikeras meminta Ryu untuk memberitahu di mana keberadaan vaksin untuk menyelamatkan para penumpang. Tak sempat untuk menjawab, Ryu terlebih dahulu tewas disebabkan oleh virus. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja pesawat mengalami turbulensi yang cukup hebat, di mana hal itu disebabkan oleh Kapten Won yang telah meninggal. Maka tak seorang pun yang mengendalikan pesawat. Kapten Jang yang dalam keadaan sakit dan lemah mencoba menolong Kapten Won untuk mengendalikan kondisi pesawat. Ditambah, Jae-hyuk juga ikut membantu hingga keadaan pesawat kembali normal. Tak berapa lama, Kapten Choi dan kepala pramugari pun datang. Di sisi lain, Kapten Choi mengungkapkan identitas Jae-hyuk kepada Hae-jin bahwa ia juga seorang mantan pilot ternama dulunya. Di kantor pusat, salah satu petugas menyampaikan atas meninggalnya Kapten Won dan Ryu. Ditambah sekarang berita tentang sang ilmuwan yang meneror pesawat sudah tersebar di stasiun televisi hari ini. Dalam tayangan tersebut,
terdapat hasil rekaman salah satu penumpang yang merekam aksi kejahatan si pelaku. Dikabarkan belum ada klarifikasi dari pihak maskapai maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu, Menteri Perhubungan Kim mengadakan konferensi pers guna mengklarifikasi perihal insiden ini dan membenarkan berita yang telah beredar. Pihak pemerintah sedang berusaha menghubungi pihak Amerika untuk mendaratkan pesawat darurat dan menangani situasi secepat mungkin. Berita itu akhirnya sampai ke seluruh penumpang yang pada saat itu menggunakan wifi pesawat untuk terkoneksi. Akibat berita yang beredar, seluruh penumpang mulai panik karena virus yang telah tersebar di pesawat mengandung virus yang mematikan. Apalagi si pelaku dan pilot sudah tewas akibat virus tersebut. Para penumpang mulai mencoba menghubungi keluarga mereka masing-masing. Berita terbaru, Satgas Penanggulangan Terorisme sudah dibentuk hari ini. Dan para anggota keluarga penumpang satu persatu datang ke kantor pusat maskapai Sky Korea guna melakukan rapat. Ditambah Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan CDC Korea akan diberangkatkan ke Amerika Serikat. Mereka akan menangani situasinya begitu mereka sampai. Di sisi lain, Detektif Inho yang tak ingin hal buruk terjadi pada sang istri berusaha keras mendatangi kantor Bricom di mana dulu Ryu bekerja untuk meminta kejelasan dari pihak mereka. Detektif Inho curiga pasti ada hal yang mereka sembunyikan. Siang yang sempat terkena paparan virus sekarang mengalami kejang-kejang hingga meninggal dunia. Akibat hal itu, para pramugari memutuskan untuk memindahkan semua penumpang yang terinfeksi virus dengan gejala demam, batuk, atau kulit melepuh untuk mengisolasikan diri ke kabin belakang. Sisanya yang tak terinfeksi berada di kabin depan. Namun saat Jae-hyuk bersama Sumin ke kabin depan, sekilas seorang pria protes karena ia mendapati tangan Sumin yang melepuh. Tapi Jae-hyuk menjelaskan jika anaknya terkena eksim, bukan terinfeksi virus, dan kekeh untuk tetap berada di kabin depan. Hingga membuat Sumin merengek membujuk sang ayah untuk berpindah saja ke kabin belakang. Sesampainya, ada banyak wartawan yang mendatangi kantor Bricom dan beberapa pihak polisi pun terlebih dahulu berada di sana. Dikabarkan jika pihak polisi tidak memiliki surat perintah, maka tak seorang pun diperkenankan untuk masuk hingga terjadi keributan. Di waktu yang bersamaan, Kapten Choi mendapatkan pesan dari bandara di Hawaii jika mereka tidak diterima mendaratkan pesawat ke sana dan meminta pesawat Sky Korea KA501 untuk berputar balik. Kabar penolakan itu sampai ke telinga Menteri Luar Negeri. Upaya Menteri Perhubungan dan jajarannya yang berniat ke Amerika Serikat pun dibatalkan. Dampak jika pesawat Sky Korea berputar balik adalah bahan bakar pesawat mereka yang tak mencukupi untuk bisa sampai ke Korea. Namun, Menteri Luar Negeri berusaha untuk mendaratkan mereka ke negara lain. Sesuai perintah ATC, pesawat kembali berbalik ke arah Incheon. Banyak dari penumpang yang kecewa tak bisa sampai ke Hawaii. Jika begini, maka mereka akan memakan waktu yang lebih lama lagi untuk sampai ke Korea. Di sisi lain, Yoon Chul mendapatkan panggilan telepon dari salah satu karyawan Bricom. Detektif Inho mencoba menjawab panggilan untuk mendapatkan informasi jika Ryu sempat bersekongkol dengan salah satu karyawan Bricom untuk aksi terornya ini. Dengan cepat, Detektif Inho menyambangi si pelaku di rumahnya. Mengetahui yang datang adalah para polisi, si pelaku bergegas melarikan diri. Hingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Detektif Inho dan Yoon Chul yang mengejar dengan mobil mengalami kecelakaan yang cukup hebat. Beruntung, mereka segera ditangani. Di samping itu, pelaku juga berada di sana. Ia bernama Oh Sung Hoon. Di hadapan para polisi, dengan jujur Sung Hoon menceritakan jika ia juga ditipu oleh Ryu. Pasalnya, beberapa tahun lalu, mereka menerima virus bermutasi di Timur Tengah yang dinamakan CC1. Virus ini sangat berbahaya dan bisa menular. Sialnya, 3 peneliti terjangkit virus tersebut. 2 di antara mereka tewas dan 1 lagi terbaring lemah dalam perawatan rumah sakit. Mengetahui jika ada yang masih hidup, Detektif Inho bergegas menemui ilmuwan tersebut. Di Pusat Penanggulangan Teroris, Menteri Perhubungan mendirikan ATC darurat untuk bisa terhubung dengan pilot di pesawat. Sedangkan pilot Choi menginfokan ke mereka jika kondisi tubuhnya sudah mulai lemah. Maka dari itu, ia mempercepat laju pesawat. Tak berapa lama, Tae-soo mendapat kabar jika salah satu penumpang adalah seorang mantan pilot. Kapten Choi diminta untuk membantunya jika nanti dia tak bisa mengendalikan pesawat. Dengan berat hati, Kapten Choi meminta Hae-jin untuk menyuruh Jae-hyuk membantu Kapten untuk mengemudikan bersama. Di rumah sakit,
Detektif In-ho dan Yung-chol menjenguk salah satu ilmuwan yang masih selamat. Tanpa basa-basi, Detektif In-ho meminta sang ilmuwan menjelaskan sampel virus dari mayat di rumah Ryu yang telah mereka bawa. Melihat sampel virus tersebut, sang ilmuwan malah menangis histeris. Di lain tempat, Tae-soo menyampaikan kepada Menteri Kim bahwasannya Ryu mengambil virus dari Bricom dan menggunakannya dalam serangan ini. Virus dari mayat dan virus yang dipelajari Bricom adalah sama. Dapat dipastikan jika antivirusnya juga berada di Bricom. Kemudian, Menteri Kim bergerak cepat meminta mengerahkan semua pasukan ke Bricom. Di kantor Bricom, Detektif In-ho dan para polisi berusaha keras untuk menerobos masuk. Syukur, di waktu yang bersamaan, Menteri Kim dan para pasukan kepolisian datang untuk bernegosiasi dengan kepala Bricom yaitu James. Dengan segenap hati, Menteri Kim meminta untuk diberikan vaksin dan antivirus untuk para penumpang yang sebentar lagi akan kembali ke Korea. Akhirnya, kabar baik itu pun terdengar ke seluruh penumpang dan keluarga yang menunggu. Haeyeon kemudian menelepon sang suami dan berterima kasih karena mau bekerja keras untuk dirinya dan penumpang yang lain. Detektif In-ho berharap Hyun segera kembali dan jangan pernah berlibur sendirian lagi tanpa dirinya. Faktanya, Kapten Choi amat mengenal baik siapa Jae-hyuk dikarenakan dulu Jae-hyuk pernah mengendarai pesawat yang dimana istri Kapten Choi adalah pramugari di pesawat itu, yang mengakibatkan ia meninggal dunia akibat tragedi pesawat yang dikendalikan oleh Jae-hyuk. Hingga Kapten Choi menaruh dendam. Jae-hyuk juga merasa menyesal sekaligus menyadari betul kesalahan yang telah ia perbuat. Tapi sekarang Kapten Choi memaafkan Jae-hyuk karena apa yang terjadi adalah takdir yang tidak mungkin untuk diubah. Sekarang kondisi fisik Kapten Choi semakin lemah, ditambah batuk darah yang terus-terusan. Maka dari itu, Kapten Choi memilih untuk mendaratkan pesawat di Bandara Narita, Jepang. Para ATC yang melihat jika pesawat Sky Korea 501 berjalan ke arah bandara mereka. Lantas mereka melakukan penolakan, akan tetapi Kapten Choi tetap bersikeras mendaratkan pesawat di sana. Tak juga jerah, para angkatan udara meluncur untuk melakukan penyerangan dan memberi tembakan peringatan untuk Kapten Choi agar kembali ke arah Korea. Mendapatkan kabar jika pesawat akan mendarat ke Jepang, Tae-soo menjelaskan ke Menteri Kim jika pilot terjangkit virus. Sedangkan mantan pilot dari salah satu penumpang sepertinya tidak dalam kondisi baik untuk menerbangkan pesawat. Para jajaran pemerintah Korea sudah berusaha keras untuk menghubungi pihak Jepang, tapi kali ini pihak mereka menolak kedatangan pesawat Korea dan meminta untuk meninggalkan bandara Jepang. Karena sudah terlalu bahaya jika mendaratkan pesawat di Jepang, Kapten Choi memilih untuk bertahan hingga sampai ke Incheon. Tapi kali ini kondisi fisiknya sudah sangat lemah. Untuk pertama kalinya, Jae-hyuk memberanikan diri kembali menerbangkan pesawat yang telah lama tak ia tekuni. Rasa traumanya sekarang mulai hilang melihat Kapten Choi yang tak berdaya. Beberapa waktu kemudian, berita menayangkan siaran langsung dari Menteri Perhubungan Jepang yang menyatakan jika mereka mendapatkan kabar bahwa pesawat Korea masuk tanpa izin ke wilayah udara Jepang dan angkatan udara dikerahkan. Pemerintah Korea sempat meminta untuk memberikan izin pendaratan karena sudah memiliki antivirus dan vaksin. Tapi mereka mendapat info baru dari Kementerian Kesehatan Jepang bahwa virus itu memiliki masa inkubasi yang jauh lebih singkat daripada virus aslinya. Jadi sangat memungkinkan virus ini bermutasi. Mereka butuh setidaknya beberapa bulan untuk membuktikan keefektivitasan antivirus dan vaksin tersebut. Atas hal itu, pemerintah Jepang menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Korea. Setelah itu, Menteri Luar Negeri juga menyampaikan jika sekarang opini masyarakat makin memburuk setelah penolakan Jepang. Pemerintah Korea mulai ragu apakah akan tetap mendaratkan mereka. Akan tetapi, Menteri Kim bersikeras ingin mereka didaratkan secepat mungkin dan langsung menguji yang terinfeksi dengan vaksin. Menteri Kim berjanji akan bertanggung jawab penuh untuk insiden ini. Tapi, yang lain memilih untuk minimalisir dampak yang akan terjadi nantinya. Untuk itu, Presiden sedang mempertimbangkan tindakan ini. Sekarang mereka diminta tenang hingga mendapatkan keputusan dari Presiden. Detektif In-ho yang mulai frustasi tak ingin istrinya mati sia-sia, nekat menyerahkan dirinya sendiri untuk disuntikkan virus yang sama agar dia menjadi orang pertama yang mendapatkan keefektivitasan antivirus dan vaksin tersebut. Jika berhasil, maka pemerintah harus mendaratkan pesawat di Korea. Di sisi lain, Jae-hyuk menginfokan ke pihak ATC jika mereka akan mendaratkan pesawat ke Seoul.
Karena sekarang mesin pesawat mulai panas dan autopilot mungkin tidak bisa beroperasi. Namun, pihak ATC tidak memberi jawaban apapun. Di balik itu, Presiden menghubungi Menteri Luar Negeri menyuruh mengirimkan angkatan udara untuk mengawal mereka hingga sampai ke Bandara Seoul. Para keluarga penumpang yang menunggu diarahkan ke Bandara Seoul dengan menaiki bis yang telah disediakan. Di waktu yang bersamaan, sebuah petisi melakukan demo menolak pendaratan pesawat ke Korea, mengingat ketidakpastian tentang efektivitas obatnya. Secara bersamaan, petisi saingan berpendapat pesawat harus mendarat, penumpang harus mendapatkan pengobatan. Akibat petisi penolakan semakin meningkat, membuat Jaehyuk ditolak lagi untuk mendarat di Seoul. Karena para demonstran sekarang sedang berada tepat di Bandara Seoul. Dengan adanya demonstran, mereka tak bisa mendarat di bandara manapun. Di sisi lain, Menteri Kim dan jajaran menjenguk detektif In Ho yang sedang dalam kritis. Upaya dilakukan para medis dengan menambahkan banyak antivirus ke tubuh sang detektif. Dalam siaran langsung, banyak demonstran yang setuju untuk mendaratkan pesawat dan menginginkan mereka kembali. Namun sayang, salah satu penumpang berpikir jika mereka kembali maka akan berdampak buruk bagi keluarga mereka dan orang-orang sekitar yang dapat tertular oleh virus yang telah bersemayam di tubuh mereka. Dengan berat hati, para penumpang memutuskan untuk tidak mendarat. Sumin juga ikut menyampaikan kepada ayahnya untuk tidak mendaratkan pesawat. Sumin juga mengetahui jika sekarang ia telah terinfeksi dan begitu juga dengan sang ayah. Semua warga Korea diizinkan untuk mendengar siaran percakapan terakhir dari Jaehyuk selaku pilot. Dalam pesan terakhirnya, semua penumpang dan awak pesawat meminta maaf sebesar-besarnya karena mereka tak akan mendaratkan pesawat di Korea dan berterima kasih kepada pemerintah dan para jajaran yang telah bekerja keras sampai saat ini untuk menyelamatkan mereka. Dengan begini, Jaehyuk akan memutuskan semua komunikasi dengan saluran ATC. Tak berapa lama, antivirus yang diberikan kepada detektif In Ho berhasil. Detak jantungnya kembali bekerja dan sempat siuman meminta Menteri Kim untuk menghubungi kembali mereka untuk segera mendarat. Berusaha terhubung lagi dengan pihak pesawat, tapi mereka sama sekali tak bisa dihubungi. Jalan satu-satunya sekarang adalah meminta keluarga penumpang untuk menghubungi mereka kembali. Karena panggilan telepon tak terhubung, mereka memutuskan mengirim pesan teks. Alhasil, pesan mereka terkirim dan sampai kepada satu persatu penumpang. Jaehyuk yang mendapatkan kabar itu langsung menyambungkan kembali saluran radio. Dengan arahan pihak ATC, dikarenakan pesawat mulai kehabisan bahan bakar, Jaehyuk diminta mematikan daya di saat pendaratan dan mengarahkan pesawat ke Bandara Suwon. Akan tetapi, Jaehyuk meminta izin mendaratkan pesawat di Seongmu. Karena ketinggian pesawat untuk mendarat membutuhkan waktu sekitar 20 menit, pesawat mereka tak akan mampu sejauh itu. Namun, pihak ATC memperkirakan jika Bandara Seongmu terlalu dekat dan akan berisiko melewati landasan pacu. Dengan sekatan angin buritan dan cuma satu landasan itu terlalu bahaya. Dengan nekat, Jaehyuk tetap akan mendaratkan pesawat di Bandara Seongmu. Kondisi pesawat dengan laju yang tak terkontrol dan cepat, Jaehyuk sempat memutarkan kembali pesawat melewati landasan untuk mengurangi kecepatan hingga mendapatkan ketinggian 8.000 kaki untuk bisa mendaratkan pesawat dengan baik. Tapi, guncangan pesawat yang tak terkontrol membuat Jaehyuk hilang kendali dan mendarat dengan cukup buruk. Tapi syukur walau harus keluar dari jalur landasan, akhirnya para penumpang kembali ke darat dengan selamat. Di akhir film, tanpa Jaehyuk dan Sumin mendatangi Haeyoon dan detektif In Ho yang sekarang mulai membaik.